Berikut prosedur kerja yang harus dilakukan diantaranya. Yang pertama, disiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Yang kedua, diberi label pada tanaman dengan pupuk organik dan anorganik. Ketiga, diberi 10 butir pupuk anorganik pada masing-masing tanaman miana. Yang keempat, diberi secukupnya pupuk organik pada masing-masing tanaman miana. Kelima, ditaruh 2 tanaman pada pengulangan pertama di rumah Elza dan 2 tanaman pengulangan kedua di Kosmalika. Yang keenam, dilakukan pengukuran setiap harinya dengan menggunakan air 60 ml. Dilakukan pengukuran tinggi dan diameter batang serta jumlah dan diameter daun. Yang kedelapan, dilakukan perlakuan 6 dan 7 selama 7 hari berturut-turut. Dan yang terakhir, dicatat hasil pengamatan atau pengukuran pada tabel hasil pengamatan. Berikut merupakan hasil dari tanaman miana pada perlakuan pupuk organik dan anorganik untuk pengulangan yang pertama. Pada hari pertama, tanaman miana yang menggunakan pupuk organik dan anorganik dengan perlakuan penanaman di luar ruangan yang tersinari cahaya matahari secara langsung memiliki keadaan batang serta daun yang baik. Dan kemudian dilakukan pengukuran panjang batang, diameter daun, jumlah daun, dan diameter batang. Kemudian pada hari kedua, tanaman miana yang menggunakan pupuk organik dan anorganik dengan perlakuan penanaman di luar ruangan yang tersinari cahaya matahari secara langsung masih memiliki keadaan batang serta daun yang baik. Dan kemudian dilakukan pengukuran panjang batang, diameter daun, jumlah daun, dan diameter batang. Pada hari ketiga, tanaman miana yang menggunakan pupuk organik dan anorganik dengan perlakuan penanaman di luar ruangan yang tersinari cahaya matahari secara langsung masih memiliki keadaan batang serta daun yang baik. Dan kemudian dilakukan pengukuran panjang batang, diameter daun, jumlah daun, dan diameter batang. Pada hari keempat, tanaman miana yang menggunakan pupuk organik dan anorganik dengan perlakuan penanaman di luar ruangan yang tersinari cahaya matahari secara langsung masih memiliki keadaan batang serta daun yang baik, tetapi terlihat pada tumbuhan dengan pupuk anorganik lebih lambat pertumbuhannya. Dan kemudian dilakukan pengukuran panjang batang, diameter daun, jumlah daun, dan diameter batang. Pada hari kelima, tanaman miana yang menggunakan pupuk organik dan anorganik dengan perlakuan penanaman di luar ruangan yang tersinari cahaya matahari secara langsung masih memiliki keadaan batang serta daun yang baik, tetapi terlihat pada tumbuhan dengan pupuk anorganik jauh lebih lambat pertumbuhan tingginya dari tanaman dengan pemberian pupuk organik. Nah, tetapi untuk jumlah daun bertambah. Dan kemudian dilakukan pengukuran panjang batang, diameter daun, jumlah daun, dan diameter batang. Pada hari ke-6, tanaman miana yang menggunakan pupuk organik dan anorganik dengan perlakuan penanaman di luar ruangan yang tersinari cahaya matahari secara langsung masih memiliki keadaan batang serta daun yang baik, tetapi terlihat pada tumbuhan dengan pupuk anorganik jauh lebih lambat pertumbuhan tinggi dari tanaman dengan pemberian pupuk organik, tetapi jumlah daun beberapa mulai gugur. Dan kemudian dilakukan pengukuran panjang batang, diameter daun, jumlah daun, dan diameter batang. Nah, untuk hari terakhir, yaitu pada hari ke-7, tanaman miana yang menggunakan pupuk organik dan anorganik dengan perlakuan penanaman di luar ruangan yang tersinari cahaya matahari secara langsung masih memiliki keadaan batang serta daun yang baik, tetapi terlihat pada tumbuhan dengan pupuk anorganik jauh lebih lambat pertumbuhan tinggi dari tanaman dengan pemberian pupuk organik, tetapi jumlah daun beberapa mulai gugur dan mati. Dan kemudian dilakukan pengukuran panjang batang, diameter daun, jumlah daun, dan diameter batang. Berikut merupakan hasil dari pertumbuhan tanaman miana pada perlakuan pupuk organik dan anorganik untuk pengulangan yang kedua. Nah, pada hari pertama, tanaman miana yang menggunakan pupuk organik dan anorganik dengan perlakuan penanaman di luar ruangan yang tersinari cahaya matahari secara langsung memiliki keadaan batang serta daun yang baik. Dan kemudian dilakukan pengukuran panjang batang, diameter daun, jumlah daun, dan diameter batang.
Pada hari kedua, tanaman miana yang menggunakan pupuk organik dan anorganik dengan perlakuan penanaman di luar ruangan yang tersinari cahaya matahari secara langsung masih memiliki keadaan batang serta daun yang baik, tetapi keduanya memiliki pertumbuhan yang tidak terlalu signifikan. Kemudian tetap dilakukan pengukuran panjang batang, diameter daun, jumlah daun, dan diameter batang. Pada hari ketiga, tanaman miana yang menggunakan pupuk organik dan anorganik dengan perlakuan penanaman di luar ruangan yang tersinari cahaya matahari secara langsung masih memiliki keadaan batang serta daun yang baik, tetapi pada pertumbuhan dengan pupuk anorganik, pertumbuhan tidak terlihat, dan kemudian dilakukan pengukuran panjang batang, diameter daun, jumlah daun, dan diameter batang. Pada hari keempat, tanaman miana yang menggunakan pupuk organik dan anorganik dengan perlakuan penanaman di luar ruangan yang tersinari cahaya matahari secara langsung masih memiliki keadaan batang serta daun yang baik, tetapi pada tumbuhan dengan pupuk anorganik, pertumbuhan tidak terlihat, dan kemudian dilakukan pengukuran panjang batang, diameter daun, jumlah daun, dan diameter batang. Pada hari kelima, tanaman miana yang menggunakan pupuk organik dan anorganik dengan perlakuan penanaman di luar ruangan yang tersinari cahaya matahari secara langsung masih memiliki keadaan batang serta daun yang baik, tetapi kedua tumbuhan dalam pertumbuhannya itu sangat lambat, dan kemudian dilakukan pengukuran panjang batang, diameter daun, jumlah daun, dan diameter batang. Pada hari ke-6, tanaman miana yang menggunakan pupuk organik dan anorganik dengan perlakuan penanaman di luar ruangan yang tersinari cahaya matahari secara langsung masih memiliki keadaan batang serta daun yang baik, tetapi kedua tumbuhan tersebut dalam pertumbuhannya sangat lambat, dan kemudian dilakukan pengukuran panjang batang, diameter daun, jumlah daun, dan diameter batang. Pada hari ke-7, tanaman miana yang menggunakan pupuk organik dan anorganik dengan perlakuan penanaman di luar ruangan yang tersinari cahaya matahari secara langsung masih memiliki keadaan batang serta daun yang baik, tetapi kedua tumbuhan dalam pertumbuhannya sangat lambat, dan kemudian dilakukan pengukuran panjang batang, diameter daun, jumlah daun, dan diameter batang. Berikut merupakan hasil pengamatan dari pertumbuhan tanaman miana selama 7 hari. Berikut merupakan hasil kesimpulan dari penelitian ini. Jadi kesimpulannya adalah laju pertumbuhan pada tanaman miana yang diberikan pupuk organik tumbuh dan berkembang dengan lumayan pesat, dari mulai tumbuhnya tanaman, diameter batang, daun, dan jumlah daun yang bertambah dikarenakan pupuk organik mengandung banyak kandungan yang dapat memeningkan tanaman cepat tumbuh dan tidak memiliki dosis yang terlalu tinggi, apalagi disinari matahari akan lebih cepat pertumbuhannya, dikarenakan terjadi proses fotosintesis langsung. Kemudian pada tanaman miana yang diberikan pupuk anorganik, hasilnya tumbuh dari mulai tinggi dan diameter batang dan daun maupun jumlah daun, akan tetapi setelah 6-7 hari daun mulai layu dan berjatuhan dalam kondisi kering, dan ukuran tanaman kembali lagi ke ukuran semula, hanya bertambah 0,1 sampai 0,3 cm. Hal ini disebabkan perlunya penyiraman yang teratur dan tanah yang digunakan harus benar-benar cocok dengan pupuk anorganiknya.